Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Iswatin Hasanah, NIM 105200172 dari kelas 3F Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama Dian Faresi, NIM 105200179, kelas 3F Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Yoga Pratama, NIM 105200166, kelas 3 IPF, Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama Arzil Markoi, NIM 105200303, kelas 3F, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan. Angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kami tidak bisa menayangkan secara utuh pengakuan korban karena mengandung unsur pelecehan. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum positif. Kasus mahasiswa Universitas Riau yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh salah satu oknum dosen di kampus tersebut. Mahasiswa berinisial L yang diduga menjadi korban pelecehan seksual tersebut dilecehkan di kampus pada saat ingin meng-ACC proposal atau saat ingin melakukan bimbingan skripsi. Kejadian ini terjadi pada Rabu tanggal 27 Oktober jam 10 waktu Indonesia Barat. Kronologi kejadian pada saat itu adalah Korban saat itu datang menemui Sakriharto untuk bimbingan skripsi. Saat bimbingan, korban hanya berada dengan terduga pelaku. Korban kemudian menyerahkan proposal skripsinya. Usai bimbingan, korban mengaku dipegang pundaknya oleh dosen tersebut. Setelah itu, korban hendak keluar dengan Sakriharto. Tak sampai di situ, korban menyebut terduga pelaku mencium pipi dan telinganya. Yang melakukan pelecehan seksual tersebut bisa dijerat dengan dua pasal sekaligus, yaitu pasal 289 KUHP tentang pencabulan, kemudian pasal 294 ayat 2 KUHP tentang pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sampai saat ini kasus pelecehan seksual tersebut sudah masuk ke ranah yang cukup dalam dan serta dibentuk sebuah tim pencarian fakta guna mendalami kasus-kasus apakah ada kasus pelecehan seksual yang lainnya, serta mencari bukti-bukti yang lebih konkret mengenai pelecehan seksual tersebut. Tetapi ada sebuah kejanggalan di dalam perjalanan mengenai penyelidikan kasus pelecehan seksual di Universitas Riau ini. Mahasiswa yang dilecehkan tidak dimasukkan ke dalam daftar yudisium. Di sini patut dipertanyakan bagaimana hak dia sebagai seorang mahasiswa. Dan dampak dari kabar pelecehan seksual ini juga berdampak bagi moralitas serta psikis dari korban tersebut. Banyak sekali pihak-pihak yang tidak ingin membuka mulut mengenai pelecehan seksual. Salah satunya ketua jurusan dan sekretaris jurusan di Universitas Riau tersebut. Mereka ingin agar mahasiswa yang dilecehkan ini tidak membuka atau tidak membuka mulut mengenai bagaimana kasus tersebut bisa terjadi. Hukum Indonesia pada saat ini lebih menekankan kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan atau orang-orang yang memiliki relasi tidak berpihak kepada keadilan. Terkadang kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini ditutup-tutupi oleh kasus-kasus yang lain. Maka dari itu perlu adanya diusut tuntas mengenai permasalahan pelecehan seksual yang mana sudah melanggar hak bagaimana seorang manusia hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan dari orang lain. Dan sebagai negara hukum, harusnya adanya sebuah transparansi di dalam penyelesaian sebuah kasus seperti ini. Perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum tidak tertulis mengenai mahasiswa KKN Unja hina kubu kandang hina kampung lokasi KKN.
Sejumlah mahasiswi Unja viral akibat menghina Desa Kubu Kandang, Batanghari, Jambi. Dalam video berdurasi 16 detik, mahasiswa Unja itu mencela nama Desa Kubu Kandang, tempat mereka menjalani kuliah kerja nyata. Video yang diunggah diketahui oleh warga dan kepala desa Kubu Kandang tersinggung dengan unggahan sehingga menggelar musyawarah dan memberikan sanksi denda, dilakukan sidang adat. Denda ataupun sanksi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa KKN tersebut adalah denda berupa kambing beserta selemak semanis, pisau sembilah, kain putih setabung, asam-asaman, dan sirih seminang lengkap, tambah permintaan maaf. Nasib mahasiswa KKN masih diberi kesempatan untuk melanjutkan KKN di desa tersebut. Pihak kampus akan memberikan sanksi tertentu dan dilakukan pembinaan serta dinasehati. Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun sesama masyarakat harus saling menjaga tutur kata serta perilaku dan saling menghormati karena hukum adat dan tidak tertulis lebih menekankan pada sanksi moralitas.